WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menyembahnya, untuk menghormatinya, dan membuka hati bagi sabda tuntunannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda tentu hari ini, hari Kamis 5 Oktober 2023, dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca seluruh perikop. Akan saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, ayat-ayat yang ingin kita renungkan pada saat ini. Satu catatan kecil ialah bahwa hanya Injil Lukas saja yang mengisahkan Yesus mengutus kelompok besar yang terdiri dari 70 orang murid. Ya, hanya Lukas saja. Selain itu, Yesus juga berpesan kepada mereka supaya memohon kepada Allah yang empunya panenan untuk mengirimkan lebih banyak lagi pekerja, ya, dengan tujuan dapat menggarap panenan yang berlimpah ruah. Tadi dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, barangkali ini merupakan suatu keprihatinan pastoral ya di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, banyak umat yang haus tuntunan, banyak umat yang haus pengajaran, banyak umat yang haus penghiburan, banyak umat yang perlu diselamatkan, perlu disembuhkan, banyak umat yang perlu dibawa kepada terang karena mereka dikuasai setan, dan lain-lain sebagainya. Tuaian memang banyak. Dan ya, Tuhan juga merasakan betapa ya perlu suatu tim, perlu banyak yang terlibat untuk itu. Maka Tuhan Yesus memilih 70 orang dan mengutus mereka berdua-dua untuk mendahului kehadiran Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan ingin hadir. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kondisi semacam ini juga menjadi gambaran situasi kita di zaman sekarang ini. Gereja juga mengalami yang demikian ini. Ya, makin banyak orang dibutuhkan untuk ya melayani umat. Semakin banyak orang dibutuhkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan umat, membantu umat di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Ya, dan di satu pihak memang kita juga bersyukur karena ya seperti pengalaman kita di dalam gereja kita, ya banyak sekali umat yang terlibat di dalam karya gereja. Banyak umat yang menjadi anggota tim pelayanan. Banyak umat yang melibatkan diri dalam macam-macam upaya untuk menyejahterakan umat. Lewat bidang mereka masing-masing, lewat talenta mereka masing-masing, lewat ya
upaya-upaya mereka masing-masing. Ya, kita bersyukur banyak yang terlibat. Ya, namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ya, panenan itu tetap banyak dan semakin banyaklah yang perlu kita perhatikan dari kehidupan dan keprihatinan umat itu. Namun sekali lagi di sini kita bersyukur dan pelayanan mereka memang kita syukuri juga semakin berkualitas karena didukung oleh keahlian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kami ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa berusaha agar gereja kita, agar paroki kita, agar lingkungan kita, bahkan juga keluarga kita sendiri, kita jadikan suatu komunitas, suatu kebersamaan yang ya boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kita. Biarlah gereja kita, komunitas kita menjadi tempat berteduh bagi orang yang kelelahan. Ya, banyak orang yang kelelahan ya. Saya senang di beberapa tempat itu orang mendirikan rumah singgah ya, rumah singgah. Di mana mereka yang tunawisma itu pada malam harinya boleh tidur di situ, boleh berteduh di situ. Ada paroki yang saya tahu dulu pernah mendirikan rumah singgah untuk menampung para pengamen yang tunawisma, ya, pengamen-pengamen yang tidak punya rumah, pengamen-pengamen yang barangkali keluarganya ada di desa, ya, dan mereka ditampung di rumah singgah itu. Ya, salah satu upaya untuk untuk menampung di dalam kasih mereka-mereka yang hidupnya itu tidak teratur, tidak terlindungi, tidak ada yang menjamin keamanan dan kenyamanannya. Biarlah gereja dan tempat kita menjadi tempat berteduh. Biarlah komunitas kita menjadi tempat membangun harapan, terutama bagi mereka yang terimbit masalah, terimbit persoalan-persoalan. Ya, dan saya kira mereka yang terimbit persoalan itu juga ingin curhat, ingin minta penghiburan, ingin kata-kata peneguhan. Ya, semoga keluarga kita, komunitas kita, gereja kita juga menjadi tempat di mana kita bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Kita juga berharap dan perlu berusaha supaya gereja kita bisa menjadi tempat penghiburan yang menyegarkan batin. Ya, banyak orang yang lelah ya, karena banyak tanggung jawab, banyak kesulitan, ya, lelah ya, dan mereka perlu oase rohani, perlu oase batin yang memberi keteduhan. Ya, semoga tempat kita, gereja kita juga menjadi tempat di mana banyak orang bisa berteduh. Saya senang sekali pada suatu saat saya tahu ada satu keluarga yang mengalami beban berat di dalam kehidupannya, mengalami masalah yang berat di dalam kehidupannya, dan mereka setiap malam itu sampai sebulan lebih itu selalu datang ke gereja untuk berdoa. Mereka selalu datang ke gereja untuk berdoa, dan setelah berdoa mereka datang kepada Romo untuk minta diberkati ya. Setiap malam, kira-kira ya sebulan lebih ya, mereka selalu hadir, datang ke gereja setelah bekerja, datang ke gereja sejenak, berdoa bersama antara suami istri, dan mereka dikuatkan ya, sampai akhirnya mereka boleh bebas dari masalah-masalah kehidupan mereka. Tuayan memang banyak dan pekerjaannya sedikit. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita senantiasa juga membuka hati bagi kasih Tuhan itu. Biarlah kasih Tuhan juga menguatkan kita, mendorong kita, dan menjadikan kita juga pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Semoga kita juga boleh ikut berpartisipasi untuk meringankan kehidupan umat, untuk ikut membawa umat kepada pengharapan yang lebih besar, tumbuhnya pengharapan ketika mereka terlibat macam-macam persoalan, dan ya kita boleh menjadi sesama, menjadi sahabat bagi mereka semua.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.